IKN akan dipimpin oleh kepala otorita dengan jabatan setingkat menteri yang dipilih langsung oleh Presiden Jokowi. Soal nama para calon kepala otorita ini sudah pernah dibocorkan oleh Presiden Jokowi. Antara lain Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang saat ini menduduki posisi komisaris utama PT Pertamina yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya kalau ditunjuk, diminta tugas ya harus siap dong, tidak masa, ya kan, kita mesti siap lah. Basuki Cahayapurnama atau Ahok digadang-gadang menjadi kandidat kepala otorita IKN Nusantara. Menanggapi kabar ini, anggota DPR RI fraksi Gerindra Fadlizon menyarankan pemerintah jangan salah pilih orang. Kalau kepada saudara Ahok, ya, saya tidak ada masalah pribadi dengan dia, tetapi kan dia orang yang bermasalah gitu, orang yang menimbulkan kegaduhan lain. Itu yang menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat, termasuk yang menyampaikan kepada saya dan saya menyuarakan itu. Harusnya cari orang yang memang terbaik gitu. Dampaknya apa? Tentu gubernur ibu kota Beijing baru ini, ya mohon maaf teman-teman, non pribumi lah. Presidennya bisa akhirnya kepilih juga dari situ. Karena saya tidak pernah menginginkan sebuah jabatan. Saya hanya menginginkan ketika pelanggaran terjadi, saya memperjuangkan itu. Nah kalau memperjuangkan itu saya eksesnya jadi presiden, itu ekses. Bukan saya mengincar kursi presiden. Nah orang bilang nggak mungkin kamu jadi presiden. Pasti mungkin dong. Paling tidak kan presiden direktur. Dari 4 nama, Basuki Cahayapurnama terdengar sebagai nama kuat kepala otorita pilihan istana. Jawabannya akan terungkap paling lambat April nanti. Karena pasal 10 ayat 3 Undang-Undang IKN berbunyi, untuk pertama kalinya Kepala Otorita IKN Nusantara dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 bulan setelah undang-undang ini diundangkan. Jabatan Kepala Otorita IKN Nusantara diatur dalam RUU IKN yang disahkan 18 Januari 2022 lalu. Presiden wajib mengangkat Kepala Otoritas IKN paling lambat 2 bulan setelah RUU disahkan. Pak, kalau ada yang menentang, ada yang setuju, bagaimana? Hidup ini ya nggak ada yang bisa setuju 100% ya. Tuhan aja ada yang nentang kok. Fadlizon menyarankan agar pemerintah tidak memberi sinyal negatif saat menunjuk pejabat Kepala Otorita IKN Nusantara karena fokus pejabat lebih dari ke arah pembangunan. Kepala Otorita IKN Nusantara wajib memiliki kapasitas dan kapabilitas dan berintegritas. Kalau Pak Ahok, saya kira semua orang juga tahu, orang yang cukup progresif gitu ya, tegas, ya, memiliki kekerasan hati, kekeh begitu, atas satu rencana terhadap kebijakan dan program sejauh itu untuk kepentingan rakyat, ya, memiliki keberanian yang luar biasa. Ya kalau menurut saya politisi kutu loncat. Dan saudara Ahok kan juga sudah mengakui bahwa sejak dulu dia memang kutu loncat. Tapi kutu loncat itu saya buka di Wikipedia, itu adalah sejenis hama pemakan tanaman yang memakan daun. Kalau kutu loncat dalam politik itu ya hama bagi demokrasi. Ya kan, ingat nggak bangsa kita nyaris terpecah gara-gara Ahok pemilihan gubernur, orang berantem. Kok ciptakan Pak Jokowi, ciptakan masalah baru gitu. Yang membenci kita, yang mau menyerang kita pikirkan mereka itu sama saja membiarkan dia menduduki properti kita paling berharga. Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN akan ditunjuk dan diangkat Presiden Jokowi maksimal pada 18 April nanti. Setelah pengesahan Undang-Undang IKN, pemerintah menegaskan target Presiden, Wakil Presiden, dan 20% PNS sudah siap bekerja di Ibu Kota Baru 2024 nanti. Mendorong supaya nanti ibu kota negara itu betul-betul ideal seperti yang kita tuangkan dalam undang-undang. Jadi kan kita mau lihat di undang-undang itu, oh yang namanya green kayak gini. Setelah menetapkan nama Nusantara sebagai nama ibu kota baru, perhatian kini tertuju pada nama-nama calon yang akan memimpin ibu kota negara Nusantara. Pada 2 Maret 2020, Presiden Jokowi sudah pernah menyebutkan beberapa nama. Di antaranya Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero, pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009, anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Golkar, Wakil Gubernur DKI periode 2012 hingga 2014, Gubernur DKI periode 2014 hingga 2017. Kandidatnya satu, Pak
Bambang Brojo, 2 Pak Ahok. Dan mereka nggak takut di demo, karena kalau di Jakarta tadi kan pasti di demo sama rakyat biasa, sama mahasiswa. Kalau ibu kotanya di Kalimantan Timur, siapa yang mau demo ke sana? Kalau masuk ke kampung-kampung akan kita timpukin. Ya, saya kira juga teruji di dalam melakukan menjalankan kepemimpinannya, mulai sebagai bupati ya, di Belitung, kemudian Belitung Timur kalau tidak salah, kemudian sebagai wakil gubernur dan gubernur DKI. Nggak ada orang lain aja gitu. Dan apa sih hebatnya gitu? Menurut saya sih biasa-biasa aja. Tapi kan itu menimbulkan tokoh-tokoh atau orang-orang dan masyarakat yang selama ini kontra terhadap Ahok menjadi tidak suka. Jadi Yang kedua, dia tidak punya corporate experience ya. Saya ledek kelas glodok, maksudnya tuh nggak punya pengalaman corporate yang bagus. Padahal masih banyak anak-anak muda yang bisa punya pengalaman eksekutif yang bagus, termasuk teman-teman Tionghoa, banyak yang bagus-bagus. Kalau kita dihina, dicap minoritas, dicap benalu, macam-macam serakah, sabarlah, kita harus punya kesabaran. Nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok hingga Abdullah Azwar Anas masuk sebagai kandidat yang dipertimbangkan Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara. Dan mengenai siapa yang akan ditunjuk oleh Presiden, ya bisa ditanya ke Presiden, ada di kantongnya beliau. Saya tidak tahu, tapi tentu pasti pilihannya pilihan orang yang tepat untuk itu. menurut saya pasti menimbulkan kegaduhan dong. Ya kan harusnya cari orang profesional. Ahok punya banyak kasus keuangan. Kasus-kasus itu menunjukkan dia tidak biasa dengan good governance. Dan dulu pernah menjadi anggota Komisi 2 DPR, teman sejawat saya pada saat dia menjadi anggota DPR. Jadi saya kira apa yang nampak dari Pak Basuki Cahayapurnama itu adalah karakternya, keberaniannya, ya, kekerasan hatinya untuk tidak pantang menyerah di dalam menjalankan satu hal ya, yang diyakini itu benar. Ya saya kira mungkin itu refleksi kedalaman hubungan antara Pak Jokowi dengan Ahok sebagai teman sejati, bukan teman politik atau teman biasa. Daripada Ahok yang modalnya itu nanti keributan doang. Ada isu soal good governance, ada isu soal punya pengalaman corporate experience nggak? Pak Jokowi kok bikin masalah aja. Jangan biarkan lingkungan kita mempengaruhi keyakinan kita. Kalau kita cuma empati nggak cukup, kita mesti ada kemurahan hati. Kita juga harus ada kerendahan hati. Dalam draft RUU IKN, Otorita Ibu Kota Negara disebut sebagai lembaga pemerintah setingkat kementerian, bukan hanya untuk mengurus proses pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru saja. Otorita IKN juga akan menjadi penyelenggara pemerintahan khusus IKN. Nantinya Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara akan dibantu oleh seorang wakil. Keduanya ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden. Pembentukan Otorita IKN akan diatur lewat Peraturan Presiden atau Perpres, termasuk di dalamnya mengatur mekanisme penunjukan CEO dari IKN. Bukan kerja enteng, bukan kerja main-main, tapi kerja yang luar biasa. Karena itu kepahaman terhadap urusan tidak saja menyangkut perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program. Jadi kita lagi bangunin ibu kota buat siapa? Apakah betul buat rakyat kita? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru? Tetapi pemahaman tentang kemasyarakatan, ya, tentang pemerintahan, jadi pendek kata adalah memiliki pemahaman yang komplit, pengetahuan yang memadai soal itu, serta punya pengalaman yang cukup di dalam mengeksekusi kebijakan dan program, tentu menjadi penting. Semua orang berjalan ke arah sini pun, kalau pintu yang keluar cuma ada setengah di depan, saya tetap akan berjalan menuju pintu itu. Ditambah lagi karakternya adalah karakter pemimpin yang punya kekerasan hati, ya. Artinya tidak pantang menyerah untuk melaksanakan apa yang telah digariskan sebagai kebijakan dan program itu sendiri dalam waktu, Mbak, yang tidak cukup lama. Artinya waktunya tidak panjang, karena 2024 diharapkan pemindahan ibu kota sudah bisa dilakukan.